kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Prodi S2 Linguistik Terapan UNJ, Bapak Prof. Joko Saryono, kolega saya yang saya sudah lama tidak pernah ketemu beliau nih. Ya, Bapak-bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, izinkan saya untuk langsung menuju ke pembicaraan saya, yaitu epistemologi dan aksiologi linguistik terapan, kajian linguistik terapan. Saya izin dulu untuk membagikan materi. Bisa terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Baik, makasih. Terlihat, Prof. Ya, alhamdulillah, makasih. Ya. Saya akan mencoba menjelaskan hal ini. Tentu tidak bisa dilepaskan dari satu aspek ilmu pengetahuan yang kita sebut ontologi tadi, yang sudah secara panjang lebar dipaparkan oleh Prof. Joko. Namun sebelum itu saya ingin memberikan uraian paling tidak bagaimana studi linguistik itu dilakukan, lalu bagaimana pula munculnya kajian linguistik terapan. Kalau kita bicara linguistik terapan, maka kita tidak dapat melepaskan diri dari membicarakan hakikat lahirnya kajian bidang ilmu itu sendiri, ya. Karena bagaimanapun juga bahwa linguistik terapan adalah salah satu bagian dari ilmu linguistik itu sendiri. Kalau kita berpikir tentang perkembangan ilmu pengetahuan, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari menyatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu sebagian besar merupakan perkembangan dari ilmu itu sendiri. Boleh jadi tujuan para pakar itu pada setiap zamannya ditentukan oleh usaha para pendahulunya. Artinya tidak ada satu ilmu yang bisa lahir dari kekosongan. Dia hadir dari keberadaan ilmu itu sendiri pada masa yang lampau, ya. Bahkan untuk melahirkan ilmu baru itu, kadang-kadang ilmuwan itu, bukan kadang-kadang, seorang ilmuwan itu harus bekerja menurut prinsip yang sengaja ditolak, ya. Tanpa penolakan dari apa yang sudah ada, maka tidak ada kebaruan. Semua hanya mengulang-ulang hal yang sama. Nah, kalau orang ingin membuat inovasi di dalam sebuah ilmu pengetahuan, dalam bidang pengetahuan, maka dia harus berangkat dari upaya untuk menolak prinsip-prinsip yang telah ada itu. Begitupun di dalam bidang ilmu bahasa. Kalau kita mengikuti perkembangan studi linguistik, maka kita dapat melihat bahwa cara dan tujuannya berbeda, ya. Bisa jadi kajian-kajian itu kemudian dicoba meskipun sama orientasinya, tapi karena cara memandangnya berbeda, maka akan melahirkan satu perbedaannya. Di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana kajian linguistik yang terjadi di India, kemudian di Yunani dan di Romawi, ya, Yunani, Romawi dan Arab, ya. Kalau di linguistik India itu fokusnya pada
bahasa Sanskerta, lalu analisis fonemnya pada bahasa lisan, jadi sudah mengarah kepada objek primer dari linguistik yaitu bahasa lisan. Kemudian analisis fonemnya itu begitu rapi, mereka sudah mulai mencoba mengurut-urutkan sistem bunyi itu, ada yang dari vokal pendek, vokal panjang, dan seterusnya ya. Jadi mereka sudah mulai menata bunyi-bunyi itu sesuai dengan karakternya, mengelompok-kelompokkannya menjadi kelompok-kelompok yang berbeda ya. Misalnya yang dilakukan oleh Panini ya pada abad ke-5 sebelum Masehi ya. Apa yang menarik dari kajian linguistik India ini, ternyata mereka sudah mampu melakukan analisis bunyi yang sangat cermat ya, yang hampir sama, yang sama dengan apa namanya itu yang dikembangkan di dalam teori generatif transformasi ya. Itu salah satu keunggulan dari kajian linguistik di India ini ya. Kemudian mampu melakukan analisis formal di bawah kata ya, dengan menggunakan istilah-istilah yang sepadan dengan morfem ya. Jadi sebenarnya mereka di India ini sudah menemukan konsep yang relatif sama dengan konsep morfem itu sendiri ya. Dan berbeda halnya dengan kajian linguistik di Yunani. Kalau Yunani ini fokusnya pada bidang morfologi ya. Ya, lalu mereka berusaha mengelompokkan bersama berdasarkan kesamaan komposisi morfologisnya. Jadi kata-kata yang misalnya yang memiliki imbuhan yang sama, misalnya memukul, mencari, mencuri dan sebagainya itu dikelompok-kelompokkan menurut kemiripan struktur morfologisnya. Lalu mulanya dia bukan merupakan disiplin yang bersendiri, tetapi merupakan bagian dari kajian filsafat ya. Jadi studi linguistik di Yunani itu bagian dari studi filsafat. Itu sebabnya mengapa studi awal di Yunani itu esensinya tujuannya adalah mencari bahasa yang benar kan gitu. Karena filsafat itu mencari kebenaran, sehingga dalam berbahasa pun harus dirumuskan bahasa yang benar. Itu sebabnya salah satu dampaknya dari orientasi filosofis di dalam kajian Yunani ini muncullah apa yang kita sebut dengan tata bahasa normatif. Jadi mereka merujuk bahwa kaidah-kaidah berbahasa yang baik dan benar itu hanya ditemukan dalam bahasa tulis. Nah, mulailah mereka mencoba meneliti bahasa-bahasa tulis pada naskah-naskah lama itu, lalu dibuatlah kaidah-kaidah tentang bahasa yang baik dan benar itu. Dan rumusan kaidah-kaidah itu yang sekarang kita sebut dengan tata bahasa normatif. Sehingga dengan demikian kita dapat menyimpulkan, saya dapat mengatakan bahwa studi tata bahasa normatif itu merupakan dampak dari alam berpikir filsafatnya, yang esensinya mencari kebenaran. Nah, setelah mereka meneliti naskah-naskah kuno itu untuk menemukan kaidah-kaidah kebahasaan yang baik dan benar, maka saat itu juga timbul studi filologi. Jadi begitu banyak dampaknya dari pengaruh filsafat terhadap studi ilmu bahasa ini. Muncullah ilmu-ilmu baru ya, yang tadi saya katakan ada tata bahasa normatif, kemudian filologi, bahkan karena mereka mencatat kata-kata di dalam meneliti naskah-naskah kuno itu, mereka menemukan kata-kata sulit untuk dimaknai, sehingga mereka membuat catatan-catatan tentang kata-kata sulit yang ditemukan dalam naskah kuno itu. Yang catatan-catatan itu sebenarnya rintisan awal munculnya kamus, jadi glosari yang disebutkan saat itu ya. Jadi sebenarnya pengaruh filsafat ini telah mendorong munculnya sub-disiplin baru di dalam studi linguistik ya. Kemudian yang menarik ialah bahwa studi linguistik di Yunani ini, seperti yang saya katakan tadi, telah mendorong banyak muncul studi-studi baru, sehingga saat itu mulailah berkembang disiplin-disiplin baru di dalam dunia ilmu pengetahuan ini ya.
Kemudian masuk ke zaman Renaissance. Di sini terjadi proses penggabungan kebudayaan Yunani purba oleh dunia barat ke dalam dunia pendidikan dan pengetahuan. Nah, sehingga terjadi pengkajian terhadap gramatika bahasa non-Indo-Eropa seperti bahasa-bahasa Ibrani dan Arab. Jadi ketika penggabungan dunia Yunani purba ini ke dalam dunia barat, khususnya dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, lalu orang sudah mulai tertarik untuk meneliti bahasa-bahasa di luar bahasa Latin. Mereka lalu mencoba meneliti bahasa-bahasa di luar kelompok bahasa itu, rumpun Indo-Eropa, misalnya bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Sudah di sini sudah mulai mendorong lahirnya kajian yang bersifat komparatif ya. Nah, pada abad ke-18, akibat dari jajahan Eropa pada India, lalu model kajian linguistik India ini masuk ke dalam studi bahasa di dunia-dunia barat yang menjajah itu, maka yang menarik adalah ditemukannya bahasa Sanskerta oleh Inggris Eropa itu yang memiliki relasi kekerabatan dengan bahasa-bahasa kelompok Indo-Eropa ya. Jadi di sini mulai muncul kajian yang kita sebut dengan kajian historis komparatif. Mereka mulai membandingkan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Nah, pada abad ke-19 ini, lalu muncullah apa yang disebut dengan studi linguistik diakronis ya. Pada saat itu, yang puncaknya pada penghujung abad ke-19, itu muncul sebuah aliran yang khusus dalam bidang historis komparatif ini yang kita sebut dengan aliran kaum neogramarian. Menurut aliran ini, bahwa semua perubahan bunyi dalam bahasa-bahasa di dunia ini berlaku secara teratur ya. Jadi hukum perubahan bunyi tanpa kecuali itu. Jadi maksudnya bahwa perubahan bunyi dalam satu bahasa dari satu masa ke masa yang lain dalam perkembangan sejarahnya berlangsung secara teratur. Ini disebut dengan hukum perubahan bunyi tanpa kecuali yang dihasilkan oleh kaum neogramarian yang merupakan puncak dari studi. Sebagai contoh perubahan bunyi tanpa kecuali itu, misalnya saya ambil dari salah satu bahasa yang bukan variasi dialektalnya, yaitu bahasa Sumbawa. Ada 3 dialek yang saya tampilkan di situ, ada dialek Jerewe, dialek Taliwang, dan dialek Sumba Besar. Vokal I pada posisi terakhir sebelum konsonan, S, R, dan T, itu mengalami perubahan dalam dialek-dialek itu. Misalnya kalau di Jerewe, vokal I pada kata pipis, lalu menjadi dialek Taliwang itu pipus, lalu dialek Sumba Besar menjadi pipes. Ini akan secara teratur muncul pada kata-kata yang struktur fonologinya seperti itu. Ini yang disebut oleh kaum neogramarian sebagai hukum perubahan bunyi tanpa kecuali. Jadi semua kata yang mempunyai formulasi sesuai dengan kaidah itu, maka secara teratur akan muncul perubahan-perubahan bunyi seperti itu. Jadi ada kaidah korespondensi antara vokal I pada silaba tertutup yang berakhir dengan S, T, dan R di situ. Jadi semua vokal tinggi I, U akan muncul sebagai I dalam dialek Taliwang dan muncul sebagai vokal I yang lebih terbuka tengah agak menyerupai vokal E ya, jadi pipis pada dialek Sumba Besar ya. Ini contoh perubahan bunyi tanpa kecuali. Contoh lain misalnya kita lihat pada bahasa Latin dan bahasa Yunani, bahasa Sanskerta dan bahasa Inggris ya. Jadi untuk father, lalu muncul menjadi father atau Peter, kemudian father dari bahasa Inggris ya. Apa yang terjadi di sini adalah perubahan konsonan P dalam bahasa Latin, jadi P dalam bahasa Latin menjadi F dalam bahasa Inggris, sehingga direkonstruksi bentuk perubahannya proto Indo-Eropa P pada posisi awal itu dipelihara oleh bahasa Latin, Yunani dan Sanskerta, tetapi mengalami perubahan pada bahasa Inggris. Dan ini contoh
perubahan-perubahan bunyi yang teratur. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa ilmu itu berkembang karena ada misalnya orang ilmuwan itu mencoba membangun prinsip-prinsip baru dengan menolak prinsip-prinsip yang telah ada. Nah, teori kaum Neo-Grammarian ini, perubahan bunyi tanpa kecuali ini, dicoba uji di dua wilayah yang berbeda pada waktu yang relatif bersamaan, yaitu di Jerman dan di Perancis ya. Di Jerman itu dicoba mengukur kalau memang benar perubahan bunyi itu bersifat teratur, maka mestinya di daerah yang membedakan Jerman tinggi dengan Jerman rendah, mestinya isoglosnya akan teratur muncul di daerah situ, sebagaimana tadi di dialek Jerewe, Taliwang, dan dialek Sumba Besar itu secara teratur muncul seperti itu, sehingga wilayah-wilayah pakai kaidah seperti itu akan tetap seperti kaidah perubahan bunyinya. Tetapi yang berbeda ketika dilakukan oleh Wencker meneliti Jerman tinggi dan Jerman rendah, ternyata di daerah itu garis batas perubahan bunyi P menjadi F itu tidak teratur sifatnya, terutama di daerah Sungai Ren, sehingga dikenal dengan kipas Ren itu. Jadi bukti yang dilakukan oleh Wencker ini menolak teori perubahan bunyi. Menurut dia bahwa perubahan bunyi yang bersifat teratur seperti yang disebutkan oleh kaum Neo-Grammarian itu tidak benar. Kedua, Gilleron misalnya pada tahun 80 di Perancis, dia memfokuskan diri pada menganalisis satu kata yang memiliki 5 realisasi dalam bahasa Perancis, yaitu makna ayam jantannya. Di bahasa Perancis ada kata galus, kemudian bolus, kemudian faisan, vicari, dan pok ya. Nah, kata galus yang merupakan kata bahasa Latin dan menurut kaidah perubahan bunyi bahasa Perancis, semua konsonan L, jadi L yang ganda, yang double itu, akan selalu muncul secara teratur dalam bahasa Perancis menjadi T. Sehingga gal ini, jangan dilihat usnya, karena ini akhiran nominatif ya. Jadi semua proses pembenahan selalu akhiran us dalam bahasa Latin, misalnya promopendus yang kita kenal itu kan menunjuk pada nomina ya, orangnya. Nah, jadi gal kalau mengikuti kaidah itu, L yang double ini, L yang ganda ini mesti menjadi T, menjadi gat. Tetapi tidak dijumpai di dalam bahasa Prancis, justru ada galus. Ada pulus, ada faisan, ada vicari, ada kok ya. Saya baca seperti membaca biasa. Nah, yang menarik, kenapa muncul galus ini tidak menjadi gat? Ternyata di dalam bahasa Perancis sudah ada kata gat terlebih dahulu yang bermakna kucing. Di situ kata gat mengalami derivasi, ada bentuk-bentuk turunan yang sangat banyak digunakan. Misalnya ada tempat bermain kucing, kemudian kandang kucing. Jadi ada banyak kata turunan dari kucing, sehingga alasannya Gilleron bahwa perubahan bunyi itu tidak berlangsung secara teratur, karena kalau kata ini akan mengikuti kaidahnya, seharusnya menjadi gat, maka akan terjadi tabrakan homonim. Jadi ada tabrakan homonim sehingga dihindari terjadilah lexical replacement ya, jadi penggusuran leksikal. Jadi gat yang seharusnya muncul dari refleks kata galus itu tidak muncul karena sudah ada terlebih dahulu kata semacam itu ya. Artinya teori perubahan bunyi ini tidak berlaku, tidak benar, dan itu memang sengaja ditolak, sehingga lahirlah studi-studi baru di dalam kajian linguistik. Kalau dulu linguistik komparatif membandingkan antar bahasa satu bahasa yang lain, kemudian dengan pembuktian yang dilakukan oleh Wencker dan Gilleron ini pada dialek-dialek bahasa Jerman, dan dia mampu menunjukkan bahwa teori perubahan bunyi tanpa kecuali tidak benar, maka pada saat itulah muncul dialektologi. Artinya apa yang saya katakan, bahwa pergerakan perkembangan ilmu pengetahuan dari ilmu bahasa awal itu berdasarkan prinsip-prinsip menolak apa yang sudah ada, maka muncullah ilmu baru. Sehingga dialektologi lahirlah di situ dari induknya linguistik ekstraoperatif. Begitu pula dalam perkembangan selanjutnya, itu muncullah apa yang kita sebut dengan linguistik terapan itu. Nah, tadi Prof. Joko sudah menjelaskan bahwa linguistik terapan ini ada kainnya.
wadahnya linguistik terapan ini. Karena dia itu adalah istilah umum. Kalau kita membuka kamus atau penelitian yang diberikan baik oleh Perha dan pakar-pakar yang lain, linguistik terapan ini adalah istilah umum untuk menyebutkan atau berbagai cabang linguistik yang memanfaatkan deskripsi metode dan hasil penelitian linguistik untuk tujuan praktis ya. Jadi kajian-kajian linguistik yang diperoleh baik itu linguistik yang mencakup misalnya yang mikrolinguistik, ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, kemudian sosiolinguistik, ilmu antardisipliner, itu dimanfaatkan untuk tujuan praktis, itu disebut dengan linguistik terapan. Jadi begitu luas cakupannya itu. Itu sebabnya ada banyak jenis-jenis atau sub-sub bidang linguistik yang dikatakan sebagai linguistik terapan. Nah, karena luasnya ini memberi ruang pada para ilmuwan untuk melahirkan kajian-kajian linguistik terapan yang baru ya. Nah, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspek epistemologi dan aksiologi dari linguistik terapan. Dua istilah ini, epistemologi dan aksiologi, merupakan bagian dari tiga sebenarnya apa yang saya sebut dengan landas teori kata ilmu pengetahuan. Jadi sesuatu disebut ilmu pengetahuan manakala dia memiliki tiga landasan, memenuhi tiga landasan filosofis itu, yaitu landasan ontologisnya, kemudian epistemologisnya, dan aksiologisnya. Apa yang disebut dengan landasan ontologis, tadi Pak Prof. Joko sudah menjelaskan bahwa ontologis itu berasal dari bahasa Yunani, dari dua kata, onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi ilmu tentang sesuatu keberadaan, tentang keberadaan, eksistensi. Nah, keberadaan tentu keberadaan yang menjadi objek ilmu pengetahuan itu ya. Nah, ontologi itu sendiri merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membahas mengenai sifat-sifat, wujud atau fenomena yang ingin diketahui manusia. Sehingga dalam linguistik, ontologi berkaitan dengan sifat atau hakikat bahasa yang digunakan manusia dan ingin diketahui hakikatnya ya. Jadi ontologi itu berhubungan dengan objeknya. Nah, tadi sudah disinggung ada objek material, ada formal dan sebagainya itu. Kemudian epistemologi itu sama juga berasal dari bahasa Yunani, penggabungan kata episteme dan logos yang berartinya adalah ilmu tentang bagaimana seorang ilmuwan membangun ilmunya. Jadi menyangkut metode ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana pengetahuan itu diperoleh, berarti menyangkut metodenya. Sedangkan aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai ya, penerapan ilmu pengetahuan itu. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai, dalam hal ini aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan bangunan dari pengetahuan yang didapatkan, bagaimana diterapkan ilmu itu ya. Tentu ada yang bebas nilai dan sebagainya. Tapi saya ingin kembali lagi mengatakan bahwa ketika saya disodorkan topik ini, epistemologi dan aksiologi, maka saya tidak bisa melepaskan diri dari bicara ontologinya. Apalagi yang kita mau cari adalah apa sih yang menjadi objek ontologisnya dari linguistik terapan. Nah, kalau kita akan berkutat dengan, ada kecenderungan kita berkutat dengan objek ontologi dari linguistik terapan, kajian-kajian linguistik, hasil-hasil kajian linguistik, sementara kita ahli linguistik ini tidak pernah keluar dari dunia linguistik ini, maka akan sulit kita mengembangkan ilmu baru yang bertujuan untuk menerapkan hasil kajian linguistik terapan itu. Oleh karena itu, menurut saya, agar kita mampu menemukan apa yang menjadi objek
agar kita dapat mengidentifikasi, bukan mampu maaf ya, agar kita dapat mengidentifikasi objek ontologinya linguistik terapan, maka kita mesti bertanya untuk tujuan apakah pemanfaatan hasil kajian linguistik itu. Itu pertanyaan dasar yang harus kita jawab. Kita mau menerapkan hasil kajian linguistik ini untuk tujuan apa? Nah, artinya ada dua orientasi dari hasil kajian linguistik itu sendiri dengan tujuan pemanfaatannya. Tujuan pemanfaatan linguistik ini tidak lepas dari kajian-kajian atas fenomena-fenomena, misalnya fenomena sosial, politik, misalnya, termasuk fenomena kebahasaan itu sendiri. Jadi misalnya Verhaar memberi contoh linguistik terapan itu ketika mengajarkan atau siswa Indonesia sulit belajar bahasa Inggris tentang kata sandang de, maka seorang guru yang baik akan mampu menjelaskan dengan baik manakala dia mampu membedakan sistem kedefinitan antara yang terdapat di dalam bahasa Indonesia dengan bahasa asing, bahasa Inggris itu. Dengan cara membandingkan dua sistem kedefinitan yang terdapat dalam dua bahasa, maka akan dapat dijelaskan oleh guru tentang bagaimana perbedaan kedua bahasa itu dalam memandang kata definitif, penanda definitif tersebut. Jadi kita agar dapat menentukan apa yang menjadi hasil studi linguistik, apa yang bisa kita gunakan untuk kita terapkan, maka kita sekali lagi harus berorientasi pada untuk tujuan apa kita menerapkan bidang itu. Nah, satu contoh, ketika saya dulu melangkah memimpin proyek pemetaan bahasa Indonesia secara akademik, saya menemukan fakta bahwa mengapa di wilayah-wilayah yang diklaim sebagai non-Austronesia, misalnya di Papua, Maluku, itu ada konflik-konflik sosial yang cenderung mengarah pada disintegrasi bangsa. Nah, dari hasil pengamatan secara linguistik, secara sosiolinguistik, saya mendapat kesan bahwa mereka ingin memisahkan dirinya karena memang berbeda latar belakang bahasanya. Mereka mengklaim dirinya non-Austronesia, sementara yang lainnya adalah Austronesia. Jadi ada persoalan kebahasaan yang menggunakan bukti-bukti, ada persoalan sosial, kemasyarakatan, dalam hal ini konflik sosial yang mengarah disintegrasi bangsa, yang menggunakan fakta bahasa. Nah, fakta bahasa yang mereka tangkap bahwa mereka adalah berbeda asalnya, berbeda rumpun bahasanya. Lalu untuk dapat memanfaatkan studi linguistik mana yang akan kita pakai untuk menerang jelaskan, mencerahkan saudara-saudara kita yang ada di Papua dan Maluku itu, maka saya harus melirik misalnya hasil studi linguistik historis komparatif tadi tentang perubahan-perubahan bunyi itu. Di sini saya misalnya di Badan Bahasa saya pada tahun 2014 kita mendirikan pusat pengembangan strategi diplomasi kebahasaan. Pikiran saya ada hasil studi-studi linguistik yang mampu menjadi alat verifikasi, alat menjustifikasi bahwa kita itu berbeda tapi satu asal. Sehingga saya membayangkan ada sebuah laboratorium kebinekaan bahasa yang ada di PPSDK dulu, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, yang di dalamnya dibangun ada dua ruang ruang yang audiovisual. Yang pertama itu ruang yang menggambarkan saya ganti yang saya tayangkan dulu. Saya akan masuk yang lain.